Halo, selamat pagi, apa kabar? Saat ini kita dalam perjalanan menuju ke satu tempat namanya Tre Fontane, di mana di situ Santo Paulus dipenggal kepalanya. Ayo kita tunggu bus ya. Saya bersama teman saya, Bruder. Ini Bruder ya, Bruder Wens. Halo. Ini kita sudah berada di dalam Metro B. Saya dengan Bruder, ini penuh sekali. Ini metro tua dan berisik banget. Kita mau kemana, Bruder? Kita mau mengunjungi Santuario Tre Fontane. Makanya di situ dulu dipercaya Rasul Paulus dipenggal kepalanya. Oke, siap. Mantap. Sip ya? Kita menuju ya. Nah. Nah, untuk perjalanan panjang seperti ini, kita diwajibkan untuk menggunakan masker yang utama ya. Untuk menuju ke tempat ini rada rumit ya, kita harus naik ke tram satu kali, cukup panjang perjalanannya. Sampai di Laurentina, kemudian kita naik bus atau jalan kaki ke tempat itu. Ayo kita lihat ya. Akhirnya kita tiba juga di gereja Santo Paulus di Tre Fontana di Roma. Jadi saat ini kita sudah berada di tempat pemenggalan kepala dari Santo Paulus. Ya, kita lihat ya tempat ini. Kawasan ini memiliki lingkungan yang sangat asri, dilindungi dengan banyak pepohonan, sehingga banyak orang berkunjung ke tempat ini. Ketika memasuki pintu gerbang, kita berhadapan langsung dengan sebuah patung besar Santo Paulus yang menyambut kita. Kawasan yang memiliki 3 gereja indah ini dijaga oleh para biarawan terapis. Dalam perjalanan memasuki tempat indah ini, kita juga bisa melihat beberapa toko souvenir, tetapi juga sekolah membuat ikon. Ikon sendiri adalah ekspresi seni yang sangat klasik yang menggambarkan orang-orang suci dan digunakan di dalam gereja timur. Oh ya, inilah saatnya bagi kita untuk menikmati keheningan di tempat ini. Petunjuk jalan ini akan mengantarkan kita menuju ke gereja, tempat di mana Santo Paulus dari Tarsus dibunuh pada tahun 67. Ini dilalui oleh Santo Paulus ketika hendak dipenggal. Yang asli yang ditutup dengan batu ini. Ya, saat ini kita sudah berada di dalam La Chiesa del Martirio di San Paolo, yaitu gereja dari Martir Paulus. Gereja ini berdiri di atas situs yang sebelumnya disebut Aquas Salvias, di mana menurut tradisi Santo Paulus menderita mati syahid dengan dipenggal kepalanya. Legenda mengatakan bahwa kepalanya setelah dipotong memantul 3 kali di tanah, menyebabkan muncul dengan setiap lompatan mata air.
yang panas, yang suam-suam kuku dan yang dingin. Maka tempat ini dinamakan Tre Fontane dan masih digunakan hingga saat ini. Jadi di tempat ini tanggal 29 Juni tahun 67 Santo Paulus dipenggal. Nah, menurut legenda setelah Santo Paulus dipenggal, kepalanya itu mantul 3 kali dan di tempat itulah terdapat mata air, 3 mata air. Makanya tempat ini disebut Tre Fontane. Ini yang satu, yang 2 di sebelah sini. Yang 2 mata air ini. Terus yang 3 di bawah. Oh, tuh. Oh, baru bisa. Setelah kematiannya, jenazah Santo Paulus kemudian dibawa keluar kota Roma dan dimakamkan di sana. Kemudian pada pemerintahan Kekaisaran Konstantinus dibangunlah sebuah gereja yang indah dan megah untuk menghormati Santo Paulus dari Tarsus ini. Gereja itu bernama Basilika di San Paolo Fuori di Mura, yang artinya Basilika Santo Paulus di luar tembok kota Roma. Ini kapel aslinya. Sudah cukup? Bahagia? Oke, good job. Demikianlah kunjungan kita di gereja Martirio di San Paolo atau Martir Paulus. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe seperti biasanya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Ciao. Saudara-saudari, saya Brother Benz FIC. Ini baru keluar dari tempat santuario, tempat suci di mana Paulus dipercaya. Gereja percaya di sinilah Paulus dipenggal kepalanya, memberikan seluruh hidupnya, dan dia layak dijuluki martir. Kita tahu siapa Rasul Paulus, Rasul ulung dari Kristus. Saya masuk tempat ini tentu saja membangkitkan seluruh pemahaman tentang Paulus dan juga menginspirasi iman. Saat tadi masuk Basilika, sangat bagus sekali, dimana di situ ada 3, maka disebut Tre Fontane, ada 3 sumber mata air. Dulu Paulus itu kepalanya di pengasitu, meskipun makamnya sekarang sudah dipindah ke Basilika di Roma di luar tembok. Ini kesan saya melakukan peziarah ini untuk tidak refreshing pertama, yang kedua untuk inspirasi rohani, terutama semangat kemartiran Paulus. Maka semoga Anda yang menonton video ini juga mungkin tertarik untuk datang ke sini ya, kalau bisa. Tapi yang kedua, paling tidak menambah pemahaman Anda tentang kisah-kisah sejarah, tempat-tempat sejarah di mana Paulus memperjuangkan pewartaan tentang Kristus, bagaimana dia mewartakan Kristus yang adalah bangkit dan juga menyelamatkan imannya dia. Jangan lupa like,
like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke?